Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ada pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian dari reduksi oksidasi? Yang kedua, apa maksud dari biloks atau bilangan oksidasi? Yang ketiga, apa saja yang menjadi ketentuan atau perjanjian biloks? Dan yang keempat, apa saja cara untuk menyetarakan reaksi redoks? Dan silakan adik-adik untuk menyimak konten dari video ini dari awal sampai akhir, sehingga adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pengertian redoks, pengertian reduksi oksidasi, pengertian dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ada 4 pengertian reduksi oksidasi, 2 pengertian dari teori klasik dan 2 pengertian dari teori modern. Menurut teori klasik, arti dari reaksi oksidasi yang pertama adalah reaksi penambahan O, dan arti dari reaksi reduksi adalah reaksi pengurangan O. Contoh reaksi oksidasi, reaksi penambahan O adalah CH2O menjadi CH2O2. Sebelumnya O-nya 1 bertambah jadi 2. Contoh reaksi reduksi, reaksi pengurangan O adalah CH2O2 menjadi CH2O. Awalnya O-nya 2 berkurang jadi 1O. Yang kedua, arti dari reaksi oksidasi adalah pengurangan H, dan arti dari reaksi reduksi adalah penambahan H. Contoh reaksi oksidasi, reaksi pengurangan H adalah CH4O menjadi CH2O. Awalnya ada 4 atom H, kemudian berkurang jadi ada 2 atom H. Contoh reaksi reduksi, reaksi penambahan H adalah CH2O menjadi CH4O. Awalnya ada 2 atom H, kemudian bertambah jadi ada 4 atom H. Berikutnya pengertian dari oksidasi reduksi menurut teori modern. Yang pertama, pengertian dari reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron, dan pengertian dari reaksi reduksi adalah penangkapan elektron. Contoh reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron adalah Mg menjadi Mg2+ disertai dengan pelepasan 2 elektron. Contoh reaksi reduksi, reaksi penangkapan elektron adalah Mg2+ menangkap atau menerima 2 elektron menjadi Mg. Di sini harus diperhatikan bahwa yang disebut dengan melepas elektron ketika elektronnya diletakkan di sebelah kanan tanda panah. Dan ketika disebut menerima elektron atau menangkap elektron, berarti elektronnya diletakkan di sebelah kiri tanda panah. Yang kedua, pengertian dari oksidasi adalah biloksnya naik, dan pengertian dari reduksi adalah biloksnya turun. Contoh dari reaksi oksidasi, biloksnya naik adalah Fe menjadi Fe2+. Sebelumnya biloks Fe adalah 0, kemudian naik jadi +2. Dan contoh reaksi reduksi, reaksi yang biloksnya turun adalah Fe2+ menjadi Fe. Sebelumnya biloks Fe adalah +2, turun jadi 0. Perjanjian atau ketentuan biloks. Pertama, biloks unsur dan senyawa sama dengan 0. C adalah contoh unsur bebas, O2 adalah contoh unsur molekul, dan CO2 adalah contoh senyawa. Semuanya memiliki biloks sama dengan 0. Disebut dengan senyawa karena molekulnya tersusun dari atom-atom yang berbeda. CO2 tersusun dari atom karbon dan atom O, atom yang berbeda, sehingga CO2 disebut dengan senyawa. Disebut dengan unsur molekul karena molekulnya tersusun dari atom-atom yang sama. O2 tersusun dari 2 atom O, tersusun dari 2 atom yang sama, sehingga O2 disebut dengan unsur molekul. Disebut dengan unsur bebas karena tersusun dari 1 atom saja. Karbon tersusun dari 1 atom C saja, sehingga karbon disebut dengan unsur bebas. Kedua, biloks ion sama dengan muatannya. Biloks ion Al3+ sama dengan +3 karena muatan Al adalah 3+, sehingga biloksnya adalah +3. Biloks SO42- sama dengan -2 karena muatan dari ion sulfat adalah 2-, sehingga biloksnya -2. Kemudian yang ketiga, biloks 1A
Li, Na, K, dan lain-lain, Bilox 2A, Be, Mg, Ca, dan lain-lain, dan Bilok 3A, Al dalam senyawanya sama dengan nomor golongannya. Bilox Mg dalam senyawa MgCl2 adalah plus 2. Mg golongan 2A, sehingga Bilox Mg dalam senyawanya, contohnya MgCl2, sama dengan nomor golongannya, yaitu plus 2. Yang keempat, Bilox H dalam senyawanya adalah plus 1 kecuali senyawa hidrida, sama dengan min 1. Senyawa hidrida adalah persenyawaan antara hidrogen dengan unsur logam, contohnya AlH3. Al adalah unsur logam berikatan dengan hidrogen, berarti AlH3 adalah senyawa hidrida. Bilox H dalam AlH3 adalah min 1. Bilox H dalam H2SO4 sama dengan plus 1. H2SO4 bukan senyawa hidrida, jadi Bilox H dalam senyawa H2SO4 adalah plus 1. Yang kelima, Bilox O dalam senyawanya sama dengan min 2, kecuali senyawa peroksida, contohnya H2O2, Bilox O-nya adalah min 1. Dalam senyawa superoksida, contohnya NaO2, Bilox O-nya adalah min 1,5, dan dalam senyawa oksifluorida, OF2, Bilox O-nya sama dengan plus 2. Bilox O dalam senyawa H2SO4 sama dengan min 2. H2SO4 bukan peroksida, bukan superoksida, dan bukan oksifluorida, sehingga Bilox O dalam H2SO4 adalah min 2. Terakhir yang keenam, Bilox F dalam senyawanya sama dengan selalu min 1. Jadi Bilox F dalam berbagai senyawanya adalah min 1. Bilox dari unsur halogen yang lainnya, yaitu Cl, Br, dan I dalam senyawanya kadang min 1. Contoh Bilox F dalam senyawanya, misalnya HF, pasti adalah min 1. Berikutnya contoh soal penentuan Bilox. Tentukan Bilox Cr dalam K2Cr2O7. K2Cr2O7 adalah jenis senyawa karena molekulnya tersusun dari atom-atom yang berbeda sehingga Biloxnya sama dengan 0. Ketentuannya Bilox K dalam senyawanya adalah plus 1. K adalah golongan 1A, sehingga Bilox K dalam senyawanya sama dengan nomor golongannya, yaitu plus 1. Ketentuan Bilox O dalam senyawanya adalah min 2. Plus 1 kali 2 plus 2, jadi plus 2 adalah Bilox untuk 2K dalam senyawa ini. Min 2 kali 7 min 14, jadi min 14 adalah Bilox untuk 7O dalam senyawa ini. Nah, supaya penjumlahan Bilox atom-atom yang ada dalam senyawa ini sama dengan 0, berarti Bilox Cr2 adalah plus 12. Plus 2 tambah plus 12 tambah min 14 sama dengan 0. Jadi plus 12 adalah Bilox untuk 2Cr. Di soalnya ditanya Bilox Cr, berarti Bilox untuk satu atom Cr-nya, plus 12 bagi 2, plus 6. Jadi Bilox Cr-nya adalah plus 6. Berikutnya, tentukan Bilox Mn dalam MnO4-. MnO4- adalah jenis ion, sehingga Biloxnya sama dengan muatannya. Muatannya adalah min 1, sehingga Biloxnya min 1. Perjanjiannya atau ketentuan Biloxnya dari O dalam senyawanya adalah min 2, ada 4, berarti min 2 kali 4 min 8. Nah, supaya penjumlahan Bilox atom-atom yang ada dalam molekul ini sama dengan min 1, berarti Bilox Mn-nya adalah plus 7. Plus 7 tambah min 8 sama dengan min 1. Plus 7 bagi 1 plus 7. Jadi Bilox Mn-nya adalah plus 7. Pembahasan berikutnya adalah tentang cara mengutarakan persamaan reaksi redoks. Caranya yang dibahas di sini ada dua cara, yaitu cara Bilox dan cara setengah reaksi ion. Ini ada persamaan reaksi redoks.
reaksi redoks ini berlangsung dalam suasana asam, dan kalau kita lihat persamaan reaksi redoks ini persamaan reaksi redoks yang belum setara. Kita akan setarakan persamaan reaksi redoks ini menggunakan cara yang pertama, yaitu cara Bilox atau metode Bilox. Langkah-langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara Bilox atau dengan metode Bilox adalah yang pertama, menyetarakan jumlah atom yang Biloxnya berubah. Atom yang Biloxnya berubah adalah biasanya atom selain H, selain O, selain atom-atom dari 1A, 2A, dan Al. Jadi di persamaan reaksi redoks ini pada senyawa H2SO4, atom yang Biloxnya berubah adalah atom selain H dan O, yaitu atom S. Atom S Biloxnya berubah, artinya Biloxnya yang ada di ruas sebelah kiri itu akan berbeda dengan Biloxnya yang ada di ruas sebelah kanannya. Bilox H dan O tidak berubah atau Biloxnya tetap, artinya Biloxnya yang ada di ruas sebelah kiri itu akan sama dengan Biloxnya yang ada di ruas sebelah kanan. Nah, jadi di langkah pertama, atom yang kita setarakan pada senyawa H2SO4 adalah atom S-nya. Di ruas sebelah kiri atom S-nya pada H2SO4 ada 1, dan di ruas sebelah kanan pada senyawa H2S juga ada 1 atom S. Artinya untuk atom S di sini sudah setara. Jadi tidak perlu disetarakan lagi. Berikutnya pada senyawa Hi, atom yang Biloxnya berubah adalah atom selain H, yaitu atom I. Jadi yang kita setarakan pada senyawa Hi adalah jumlah atau banyaknya atom I-nya. Jumlah atom I di kiri pada senyawa Hi ada 1, dan di ruas sebelah kanan ada 2. Atom I belum setara. Nah, supaya setara, koefisien Hi di ruas sebelah kiri dikali 2. Maka atom I-nya jadi setara. Artinya atom I di ruas kiri dengan di ruas kanan sama, yaitu sama-sama ada 2 atom I. Nah, ini hasil dari langkah pertama ya, diperoleh seperti ini. Ada perubahan koefisien Hi jadi 2. Berikutnya masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan Bilox, menentukan PbO. PbO artinya perubahan bilangan oksidasi, menentukan perubahan bilangan oksidasi atau perubahan Bilox, dan menyetarakan PbO, menyetarakan perubahan bilangan oksidasi. Kita tulis dulu hasil dari langkah pertama, H2SO4 ditambah 2Hi menjadi H2S ditambah I2 ditambah H2O. Pada senyawa H2SO4 kita tentukan Bilox dari atom yang Biloxnya berubah, yaitu Bilox dari atom S. H2SO4 adalah senyawa Biloxnya 0. Menurut ketentuannya Bilox H dalam senyawanya adalah +1, dan Bilox O dalam senyawanya adalah -2. Untuk Bilox H +1 kali 2 karena hanya ada 2 jadi +2, dan untuk Bilox O -2 kali 4 karena O-nya ada 4 jadi -8. Nah, supaya penjumlahan Bilox atom-atom dalam senyawa H2SO4 sama dengan 0, berarti Bilox S-nya +6. +2 tambah +6 +8 dikurang 8, 0. Nah, jadi diperoleh Bilox S di ruas sebelah kiri adalah +6. Berikutnya pada senyawa Hi, pada 2 molekul Hi kita tentukan Bilox dari 2 atom I-nya. Bilox senyawa Hi adalah 0. Menurut ketentuannya Bilox H dalam senyawanya adalah +1, ada 2 +2. Nah, supaya penjumlahan Bilox atom-atom dalam 2 molekul Hi sama dengan 0, berarti Bilox dari 2 atom I adalah -2. Berikutnya kita tentukan Bilox S dalam senyawa H2S. Senyawa H2S Biloxnya adalah 0. Ketentuan Bilox dari atom H dalam senyawanya adalah +1, ada 2 +2. Berarti Bilox S-nya, supaya penjumlahan dari Bilox atom-atom dalam senyawa H2S 0 adalah -2. Bilox I2 0. I2 adalah unsur. Menurut ketentuannya Bilox dari unsurnya unsur molekul adalah 0. Nah, setelah diperoleh Bilox dari atom yang Biloxnya berubah di ruas sebelah kiri dan di ruas sebelah kanannya, berikutnya adalah menentukan PbO-nya atau menentukan perubahan bilangan oksidasinya. Kita mulai dari menentukan PbO atom S-nya.
Di ruas sebelah kiri, biloks dari atom S adalah plus 6, dan di ruas sebelah kanan, biloks atom S adalah min 2. PBO dari atom S atau selisih biloksnya adalah 8. Kemudian berikutnya kita tentukan PBO atom I-nya. Di ruas sebelah kiri, biloks dari atom I adalah min 2, dan di ruas sebelah kanan, biloksnya adalah 0. PBO-nya atau selisih biloksnya adalah 2. Nah, ini PBO dari atom S 8, ini PBO dari atom I 2. PBO dari kedua atom ini belum setara, kita setarakan. Nah, supaya setara, PBO dari atom S dikali 1 jadi 8, dan PBO dari atom I dikali 4 jadi 8 juga ya. PBO-nya dikali 1, maka koefisien Z-nya di ruas sebelah kiri dan di ruas sebelah kanannya juga dikali 1. Koefisien H2SO4 1 dikali 1 tetap 1, dan koefisien H2S1 dikali 1 tetap 1. PBO dari atom I 2 dikali 4, berarti koefisien HI 2 dikali 4 jadi 8. Koefisien I21 dikali 4 jadi 4. Nah, inilah hasil dari langkah kedua. Diperoleh koefisien H2SO4 1, koefisien HI 8, koefisien H2S1, koefisien I2-nya 4. Berikutnya masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menyetarakan O. Bagaimana cara menyetarakan O itu? Adalah dengan menambahkan H2O. Dan H2O yang ditambahkan itu tergantung dari suasana reaksinya. Kalau suasana reaksinya berlangsung dalam suasana asam, maka H2O ditambahkan di ruas yang kekurangan O. Dan kalau suasana reaksinya berlangsung dalam suasana basa, maka H2O ditambahkan di ruas yang kelebihan O. Setelah O-nya setara, baru berikutnya adalah menyetarakan atom hidrogen. Dan untuk menyetarakan atom hidrogen juga tergantung suasananya. Kalau suasana reaksinya berlangsung dalam suasana asam, maka untuk menyetarakan H adalah dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan H. Dan kalau reaksinya berlangsung dalam suasana basa, maka untuk menyetarakan H adalah dengan menambahkan OH-. Tentunya juga di ruas yang kekurangan atom H-nya. Kita tulis dulu hasil dari langkah yang kedua, yaitu H2SO4 tambah 8HI menjadi H2S tambah 4I2 ditambah H2O. Kita lihat di persamaan reaksi ini jumlah atom O-nya belum setara, dan reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Artinya untuk menyetarakan O adalah dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O, yaitu ruas sebelah kanan. Nah, supaya jumlah atom O-nya di persamaan reaksi ini setara, maka di ruas sebelah kanan, di ruas yang kekurangan O, ditambahkan 4H2O. Dengan ditambahkan 4H2O, maka O-nya jadi setara. Di ruas kiri ada 4O, dan di ruas kanan juga sama, ada 4 atom O pada 4 molekul H2O. Nah, setelah O-nya setara, berikutnya adalah menyetarakan H. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, jadi untuk menyetarakan H adalah dengan menambahkan H+ ya di ruas yang kekurangan atom H. Kita hitung dulu atom H yang ada di ruas sebelah kanan. Pada H2O ada 8 atom H, 2 kali 4 8, dan pada H2S ada 2. Jadi total atom H di ruas sebelah kanan adalah 8 tambah 2 10 atom H. Nah, supaya setara berarti di ruas sebelah kiri juga harus ada 10 atom H. Kita lihat pada 8HI di sini ada 8 atom H, dan pada H2SO4 pada satu molekul H2SO4 ada 2 atom H. Jadi kalau ditotalin di ruas kiri ada 10 atom H. Ternyata di ruas kiri atom H-nya udah sama dengan jumlah atom H yang ada di ruas sebelah kanannya. Artinya di ruas sebelah kiri tidak perlu lagi ditambahkan H+. Nah, jadi ini persamaan reaksi yang sudah setaranya seperti ini. H2SO4 ditambah 8HI menjadi H2S ditambah 4I2 ditambah 4H2O.
Kita buktikan bahwa persamaan reaksi ini sudah setara. Kita mulai dari atom H. Di ruas kiri atom H ada 10. 2 atom H pada 1 molekul H2SO4 ditambah 8H pada 8 molekul Hi. Jadi totalnya ada 10H. Dan di ruas kanan juga sama, ada 10 atom H. Ada 2 atom H pada 1 molekul H2S dan ada 8 atom H pada 4 molekul H2O. Jadi total H di ruas kanan ada 10. Jadi untuk H sudah setara. Berikutnya atom S, di kiri ada 1 pada H2S pada 1 molekul H2S4 dan di ruas kanan juga sama, ada 1 pada 1 molekul H2S. Atom S juga sudah setara. Atom O nya di kiri ada 4 pada 1 molekul H2SO4 dan di kanan ada 4 juga pada 4 molekul H2O. Sudah setara untuk atom O. Terakhir adalah atom I. Di kiri pada 8Hi ada 8I dan di ruas kanan pada 4 molekul I2 juga ada 8 atom I. 2 kali 4, 8. Atom I juga sudah setara. Persamaan reaksi redoks I- ditambah MnO4- menjadi I2 ditambah MnO2. Reaksi redoks ini berlangsung dalam suasana basa dan kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks ini dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu metode setengah reaksi ion. Langkah-langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi ion adalah yang pertama, membuat setengah reaksi ion dan menyetarakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Atom yang biloksnya berubah adalah biasanya atom selain H, O, selain atom-atom dari 1A, 2A, dan Al. Reaksi redoks total ini dipecah dulu atau diurai dulu menjadi masing-masing setengah reaksi ionnya, yaitu I- menjadi I2 dan MnO4- menjadi MnO2. Berikutnya adalah menyetarakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Pada setengah reaksi ion yang pertama, atom I adalah atom yang biloksnya berubah. Jadi pada langkah yang pertama, pada setengah reaksi ion yang pertama, atom I harus disetarakan. Di ruas sebelah kiri ada 1 atom I dan di ruas sebelah kanan ada 2 atom I. Atom I-nya belum setara. Supaya setara maka koefisien I- di ruas sebelah kiri dikali 2 dan atom I pun menjadi setara. Di kiri ada 2 atom I dan di ruas kanan juga sama, ada 2 atom I. Berikutnya pada setengah reaksi ion yang kedua, atom yang biloksnya berubah adalah atom selain atom O, yaitu atom Mn. Jadi yang disetarakan pada setengah reaksi ion yang kedua di langkah yang pertama adalah atom Mn-nya. Di ruas sebelah kiri ada 1 atom Mn pada MnO4- dan di ruas kanan juga sama, ada 1 Mn pada MnO2. Jadi untuk atom Mn sudah setara, tidak perlu disetarakan lagi. Inilah hasil dari langkah yang pertama. Diperoleh koefisien I-nya jadi 2, sedangkan koefisien dari yang lainnya tetap, koefisiennya tetap 1. Berikutnya masuk ke langkah yang kedua, yaitu menyetarakan atom O lalu menyetarakan atom H. Cara menyetarakan atom O dan H adalah sama dengan cara menyetarakan atom O dan H pada metode biloks. Untuk menyetarakan atom O adalah dengan cara menambahkan H2O pada reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. H2O ditambahkan di ruas yang kekurangan atom O. Dan pada reaksi yang berlangsung dalam suasana basa, H2O ditambahkan di ruas yang kelebihan atom O. Untuk menyetarakan atom H pada reaksi yang berlangsung dalam suasana asam adalah dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan H, dan pada reaksi yang berlangsung dalam suasana basa untuk menyetarakan atom H adalah dengan menambahkan OH- di ruas yang kekurangan atom H juga. Kita tulis dulu hasil dari langkah yang pertama, yaitu 2I- menjadi I2 dan MnO4- menjadi MnO2. Pada setengah reaksi ion yang pertama tidak terdapat atom O, sehingga tidak perlu menyetarakan atom O. Artinya pada setengah reaksi ion yang pertama tidak perlu menambahkan H2O. Pada setengah reaksi ion yang kedua, di ruas sebelah kiri ada 4 atom O dan di ruas sebelah kanan ada 2 atom O.
atom O-nya belum setara dan reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Artinya untuk menyetarakan atom O adalah dengan menambahkan H2O di ruas yang kelebihan atom O. Ruas yang kelebihan atom O adalah ruas sebelah kiri, berarti H2O ditambahkan di ruas sebelah kiri. H2O yang ditambahkan adalah sebanyak kelebihan atom O-nya. Di ruas sebelah kiri, kelebihan 2 atom O, sehingga H2O yang ditambahkan adalah 2 molekul H2O. Setelah menambahkan H2O, berikutnya adalah menyetarakan atom H. Di ruas sebelah kiri ada 4 atom H pada 2 molekul H2O, dan di ruas sebelah kanan tidak ada atom H. Dan reaksi ini berlangsung dalam suasana basah, artinya untuk menyetarakan atom H adalah dengan menambahkan OH- di ruas yang kekurangan atom H, yaitu ruas sebelah kanan. Supaya atom H-nya setara, di ruas sebelah kanan, di ruas yang kekurangan atom H, ditambahkan 4 OH-. Dengan ditambahkan 4 OH-, maka atom H-nya menjadi setara. Di kiri ada 4H pada 2H2O, 2 kali 2 4, dan di kanan juga sama, ada 4H pada 4 OH-. Tidak hanya atom H yang setara, atom O-nya juga sama, jadi setara. Di kiri ada 6 atom O, 2O pada 2H2O dan 4O pada MnO4-. Dan di kanan juga sama, ada 6 atom O, 2O pada MnO2 dan 4O pada 4 OH-. Langkah yang ketiga, menyetarakan muatan dengan cara menambahkan elektron pada ruas yang lebih bermuatan positif. Kita tulis dulu hasil dari langkah yang kedua, yaitu 2I- menjadi I2 dan 2H2O ditambah MnO4- menjadi MnO2 ditambah 4 OH-. Pada setengah reaksi ion yang pertama, muatan di ruas sebelah kiri adalah -2 dari muatan I-nya -1 kali 2 -2, dan di ruas sebelah kanan adalah muatannya 0. I2 tidak bermuatan, jadi muatannya 0. Ruas sebelah kanan adalah ruas yang lebih bermuatan positif, jadi untuk menyetarakan muatan adalah dengan menambahkan elektron di ruas yang lebih bermuatan positif, yaitu ruas sebelah kanan. Supaya muatannya setara, di ruas sebelah kanan, di ruas yang lebih bermuatan positif, ditambahkan 2 elektron. Dengan ditambahkan 2 elektron di ruas sebelah kanan, maka muatannya jadi setara. Di kiri -2 dan di kanan juga -2 dari 2 elektron yang ditambahkan. Pada setengah reaksi ion yang kedua, total muatan di sebelah kiri adalah 0 dari 2H2O ditambah -1 dari MnO4-. Jadi total muatan di kiri -1. Dan total muatan di ruas sebelah kanan adalah 0 dari MnO2 ditambah -4 dari 4 OH-. -4 itu dari -1 kali 4 -4. Jadi total muatan di ruas sebelah kanan adalah -4. Di kiri -1, di kanan -4. Ruas sebelah kiri adalah ruas yang lebih bermuatan positif. Jadi untuk menyetarakan muatannya adalah dengan menambahkan elektron di ruas sebelah kiri, di ruas yang lebih bermuatan positif. Supaya muatannya setara, maka di ruas sebelah kiri, di ruas yang lebih bermuatan positif, ditambahkan 3 elektron. Dengan ditambahkan 3 elektron, maka muatan di ruas sebelah kiri jadi -4, -1 dari MnO4-nya dan -3 dari 3 elektron yang ditambahkan. Dan di ruas sebelah kanan juga sama, muatannya adalah -4 dari 4 OH-, -1 kali 4 -4. Langkah yang keempat, langkah yang terakhir adalah menjumlahkan kedua setengah reaksi ion dengan terlebih dahulu menyamakan jumlah elektronnya. Jadi kedua setengah reaksi ion ini dijumlahkan dengan terlebih dahulu menyamakan jumlah elektronnya. Elektronnya belum sama, pada setengah reaksi ion yang pertama ada 2 elektron dan pada setengah reaksi ion yang kedua ada 3 elektron. Nah, supaya sama jumlah elektronnya, setengah reaksi ion yang pertama dikali 3 dan setengah reaksi ion yang keduanya dikali 2. Hasilnya setengah reaksi ion yang pertama jadi 6I- menjadi 3I2 ditambah 6 elektron, dan setengah reaksi ion yang kedua jadi 4H2O ditambah 2 MnO4- ditambah 6 elektron menjadi 2 MnO2 ditambah 8 OH-. Jumlah elektronnya pada kedua setengah reaksi ionnya sudah sama,
sehingga kedua setengah reaksi ion ini bisa dijumlahkan. Elektronnya dicoret. Jadi elektronnya habis. Hasil penjumlahannya dari kedua setengah reaksi ion di ruas sebelah kiri adalah 6I- ditambah 4H2O ditambah 2MnO4-. Dan hasil penjumlahan dari kedua setengah reaksi ion di ruas sebelah kanan adalah 3I2 ditambah 2MnO2 ditambah 8OH-. Jadi inilah persamaan reaksi setara 6I- ditambah 4H2O ditambah 2MnO4- menjadi 3I2 ditambah 2MnO2 ditambah 8OH- dari reaksi redoks yang sebelumnya seperti ini. Kita buktikan bahwa persamaan reaksi redoks ini persamaan reaksi redoks yang sudah setara. Di ruas sebelah kiri ada 6 atom I, dan di ruas sebelah kanan juga sama, ada 6 atom I pada 3I2, 2 kali 3, 6. Di ruas sebelah kiri ada 8 atom H pada 4H2O, dan di ruas sebelah kanan juga sama, ada 8 atom H pada 8OH-. Berikutnya, di ruas sebelah kiri total O ada 12, 4O pada 4H2O, dan 8O-nya pada 2MnO4-. Dan di ruas kanan juga sama, ada 12 atom O. 4O-nya pada 2MnO2 dan 8O-nya pada 8OH-. Terakhir atom Mn. Atom Mn di ruas sebelah kiri ada 2 atom Mn pada 2MnO4-, dan di ruas kanan juga sama, ada 2 atom Mn pada 2MnO2. Yang disebut dengan persamaan reaksi yang setara adalah tidak hanya dari jumlah dan jenis atom di ruas kiri sama dengan yang ada di ruas sebelah kanannya, tetapi bisa dilihat juga dari muatannya, yaitu muatan di ruas sebelah kiri sama dengan muatan yang ada di ruas sebelah kanan. Kita buktikan bahwa persamaan reaksi redoks ini persamaan reaksi redoks yang sudah setara dari muatannya. Muatan yang ada di ruas sebelah kiri adalah sama dengan muatan yang ada di ruas sebelah kanannya. Total muatan yang ada di ruas sebelah kiri dari persamaan reaksi redoks ini adalah min 6 dari 6I- ditambah min 2 dari 2MnO4-. Jadi totalnya adalah min 8. Dan di ruas sebelah kanan juga sama, total muatannya adalah min 8 dari 8OH-, min 1 kali 8, min 8. Jadi persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi redoks yang sudah setara. Dari jumlah dan jenis atom di kiri sama dengan di ruas sebelah kanannya. Dari muatan yang ada di ruas sebelah kiri sama dengan muatan yang ada di ruas sebelah kanannya.